Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 2 Oktober 2022 merupakan pekan biasa ke-27 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto dan Marieta Evelyn. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Habakuk, bab 1 ayat 2 sampai dengan 3, bab 2 ayat 2 sampai dengan 4. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong? Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Catatlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila mana pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.
masuklah, mari kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan ayat 13 sampai dengan 14. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat,
Para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Seberapa besarkah imanku? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Shalom, damai Tuhan beserta kita semua. Aku tertegun ketika mendengar bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus meragukan iman para rasul yang meminta ditambahkan iman mereka. Para rasul yang setiap harinya berjalan bersama Tuhan Yesus, bergaul dengannya, mendengar pengajarannya, dan melayani Dia. Mengapa para rasul tidak percaya diri dan merasa perlu ditambahkan imannya? Dan mengapa Tuhan Yesus mengatakan iman mereka tidak sampai sebesar biji sesawi? Biji sesawi yang kita tahu sangatlah kecil, tapi mampu menjadi pohon yang besar. Dan bagaimana dengan aku? Seberapa besarkah imanku? Dan seberapa dekatkah aku dengan Tuhan? Demikian hati kecilku bertanya. Para rasul yang sehari-harinya dekat Tuhan Yesus merasa bahwa iman mereka kurang, apalagi dengan aku. Apakah aku sudah dekat dengan Tuhan Yesus? Apakah aku seringkali bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus lewat doa, membaca firman-Nya, dan merenungkan sabdanya? Dan apakah aku sudah cukup melayani Dia? Apakah aku seperti para rasul yang merasa apa yang sudah aku lakukan saat ini tidak membuat imanku bertambah besar? Ya, aku percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, penolong hidupku. Mulut, hati, pikiranku selalu mengatakan, aku percaya pada Tuhan Yesus. Namun aku masih sering khawatir. Aku masih sering dilanda ketakutan. Takut menghadapi masalah. Takut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Khawatir dengan keluargaku. Pikiranku seringkali melayang kemana-mana. Dan dari mulut ini
sering keluar kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi di manakah imanku pada Tuhan? Kesombongan pun masih sering mampir ketika bisa melakukan banyak hal untuk orang banyak. Merasa bahwa aku sangat luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan. Namun, melayani tidak butuh penghargaan. Dan sebagai hamba Tuhan, layaklah aku melayani sesama. Karena manusia adalah gambaran Tuhan. Melayani sesama berarti juga melayani Tuhan. Jadi apakah perlu aku menyombongkan diri ketika melayani sesama? Melayani Tuhan. Karena memang seharusnya aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku harus mempersiapkan segalanya untuk melayani Tuhan. Mengikat pinggangku agar bisa cekatan dan bebas bergerak ke sana kemari dalam melayani Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi sudahkah aku percaya? Sudahkah aku menjadi orang benar? Dan sudahkah aku menjadi orang yang rendah hati? Dan apakah aku sudah berdoa dengan mulut dan rohku? Agar aku mampu melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Agar aku mampu berserah diri kepada penyelenggaraan ilahi. Karena iman adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Apakah aku sudah sabar menjalani hidup ini? Dan dimampukan memelihara iman sebagai harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalamku. Karena iman yang bisa membuat hidup menjadi tenang dan tidak mudah terombang-ambing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu dalam diriku, agar aku dijauhkan dari roh ketakutan, melainkan mendapatkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, untuk selalu mewartakan kasih-Mu dalam menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati, agar mampu memelihara imanku, agar Engkau menjadi satu-satunya penuntun hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.